Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pada hari ini? Saya percaya Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara senantiasa mengalami kasih Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, dan juga penyertaan Tuhan. Kita bersyukur malam ini boleh bersama di dalam ibadah keluarga, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bu Kris hari Minggu kemarin. Harapannya 2 kali dalam sebulan, dimulai dari bulan ini kita mulai aktif kembali di dalam kebaktian keluarga, supaya kita boleh saling menguatkan, saling mendoakan, dan persekutuan kita sebagai saudara di dalam Tuhan semakin dieratkan kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam ini. Biarlah Roh Kudus yang terangi hati saya dan Bapak Ibu Saudara, sehingga kita boleh mengerti akan firman. Mari kita berdoa memohon pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang telah menyelamatkan dan mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan, malam ini kami datang dengan kerendahan hati, menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus terangi hati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berbicaralah kepada kami pada malam ini. Nya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan pada malam hari ini. Kita mengawali dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita boleh renungkan. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya akan mengawali dengan satu ilustrasi. Bapak Ibu Saudara pasti pernah, baik itu di televisi ataupun juga di YouTube, menyaksikan film dokumenter tentang dunia hewan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernah tidak berpikir kenapa banteng yang begitu besar badannya, banteng yang begitu kuat kelihatannya, tetapi dapat dikalahkan oleh singa ataupun juga harimau? Padahal punya badan besar dan kelihatannya memang juga merupakan hewan yang sangat kuat. Tapi kemudian di dalam film maupun juga di YouTube kita bisa melihat hewan-hewan yang besar itu dapat dikalahkan lalu dimangsa oleh harimau ataupun juga singa. Mengapa bisa demikian Bapak Ibu Saudara?
Oleh karena banteng itu tidak mengerti bahwa sesungguhnya kelompok mereka yang besar jumlahnya, gerombolan mereka yang sangat banyak, itu sesungguhnya merupakan satu kekuatan yang sangat besar. Mereka tidak mengerti, atau bisa dikatakan mereka tidak menyadari, mereka tidak memahami, mereka tidak punya insting, naluri. Kalau kelompok mereka yang besar, ya, itu merupakan kekuatan yang sangat besar. Yang sesungguhnya kalau mereka menyadari, memahami, mengerti, punya naluri akan kekuatan itu, punya insting untuk dapat digunakan, maka dapat dengan mudah mereka mengalahkan harimau yang seringkali memangsa para banteng tersebut. Lalu mengapa Bapak Ibu Saudara semut yang sangat ringkih, yang lemah, yang rapuh, tetapi seringkali kita dapat melihat di sekitar tempat tinggal kita, semut dapat mengalahkan hewan lain yang puluhan, bahkan ratusan kali lebih besar ukurannya. Sama, karena semut dapat memahami, punya naluri, insting, mengerti, menyadari bahwa kekuatan mereka terletak pada kelompoknya, terletak pada gerombolannya. Mereka sadar betul, tahu betul bahwa kalau mereka bersama-sama, kalau mereka bersatu, itu akan dapat mengalahkan musuh dengan mudah. Apakah itu cacing misalnya, kecoa, lalat, ulat, dan hewan-hewan yang lain di sekitarnya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang kita perlu belajar di dalam kehidupan kita sebagai jemaat. Bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang percaya yang bersama di dalam sebuah gereja Tuhan, untuk kita bisa memiliki, untuk kita bisa bersama-sama memiliki kesehatian, memiliki kebersamaan. Walaupun kita merupakan jumlah jemaat yang masih belum begitu besar, bahkan bisa dikatakan masih kecil, tetapi sadarilah Bapak Ibu Saudara, mengertilah bahwa kita punya Tuhan yang besar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang besar, tetapi juga Tuhan merindukan kita agar bersama-sama, agar bersehati. Walaupun jumlah kita merupakan jumlah yang kecil, Tuhan rindu kita bersama bersehati, dan itu dapat menjadi kekuatan yang besar. Karena di dalam kesehatianlah, di dalam kebersamaanlah, kuasa Tuhan bekerja. Ingat ketika Pentakosta, jumlah jemaat, jumlah murid-murid Tuhan Yesus dan juga para pengikutnya pada waktu itu bukanlah jumlah yang begitu besar. Tetapi mari kita melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika mereka bersama-sama bersehati berdoa, apa yang terjadi? Kuasa Tuhan dinyatakan, Roh Kudus bekerja, berkarya atas mereka. Sehingga ada 3.000 laki-laki yang kemudian percaya dan memberi diri
dibaptiskan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kita memaksimalkan kekuatan yang ada pada kita. Mari kita bersehati. Mari kita bersama bergandengan tangan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan. Seperti khotbah minggu yang lalu-lalu. Mari kita bersama bergumul dengan Tuhan. Tuhan, apa yang dapat saya lakukan? Tuhan, apa yang dapat saya perbuat? Sebagaimana pesan dari Rasul Paulus kepada Timotius, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Rasul Paulus mendorong Timotius agar ia mengobarkan karunia Allah yang ada padanya. Demikian juga firman Tuhan pada malam hari ini mendorong saya dan Bapak Ibu Saudara, kobarkanlah karunia yang ada pada saudara, yang Tuhan sudah karuniakan. Pakailah itu untuk melayani Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan dengan masing-masing kita mengobarkan karunia yang ada pada kita. Dengan kesehatian, dengan kebersamaan. Sekalipun kita masih merupakan jumlah yang kecil. Tetapi percayalah oleh kuasa Roh Kudus, kita pasti akan dapat mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan mau. Dan yakinlah, dengan kita bersama-sama memikirkan, bergumul bersama dengan Tuhan. Tuhan, saya rindu mengerjakan bagian ini untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja saya. Tuhan, saya rindu untuk melakukan hal ini sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan. Saya mau melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah taruh di dalam diri saya. Dan saya mau mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Dan saya mau mengerjakannya bersama-sama dengan saudara seiman yang lain. Bergandengan tangan sesuai dengan karunia masing-masing. Bersehati. Melihat kepada kekuatan. Berpikir bagaimana supaya gereja maju. Bersama-sama berpikir bagaimana program kegiatan-kegiatan gereja di masa pandemi pasca setelah pandemi dapat berjalan kembali. WBI dapat berjalan kembali. PBI dapat berjalan kembali. Maupun juga kebaktian keluarga. Tentunya saya dan Bapak Ibu Saudara harus terlibat. Harus ikut serta di dalamnya. Mengambil bagian. Hadir. Bahkan juga mengambil tanggung jawab untuk melayani. Sehingga apa yang menjadi pekerjaan Tuhan, program-program kegiatan gereja, itu dapat berjalan dan dapat membawa gereja semakin bertumbuh. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti semut ini, seperti ilustrasi semut, kita menyadari, kita memahami bahwa kekuatan terbesar itu adalah manakala saya dan Bapak Ibu Saudara punya keterbebanan untuk bersehati, untuk bergandeng tangan, untuk bersatu, dan punya juga keterbebanan untuk mengambil bagian. Masing-masing saya dan Bapak Ibu Saudara, khususnya Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat, apa yang Tuhan rindu mau kerjakan melalui saudara, bergumullah, berdoa dengan Tuhan, dan minta pertolongan Tuhan. Minta kuasa dari Tuhan.
sehingga saya dan saudara dapat mengerjakannya. Mari kita saling mendukung, saling bersama-sama menguatkan, bukan melemahkan. Supaya dengan demikian, gereja kita boleh semakin bertumbuh, gereja kita boleh semakin maju, gereja kita boleh semakin menghasilkan buah yang menyukakan hati Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu kami boleh kembali diingatkan, agar kami mengobarkan karunia yang ada pada kami. Tetapi juga dengan karunia itu kami tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi kami mau bersama-sama bergandengan tangan, bersehati, bersama mengerjakan melalui apa yang Tuhan mau kerjakan melalui gereja kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagian berikutnya kita akan dengarkan dalam kebaktian keluarga minggu depan. Tuhan memberkati kita. Shalom.